Siapa yang meninggal dunia lantas memiliki utang puasa, maka hendaklah keluarganya mempuasakan, bayar utang puasa tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat serta salam semoga tercurah pada junjungan kita semuanya, Nabi Agung, Nabi yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya sambil selingi dengan bahasan masih kelanjutan tadi, al ilmu khairum minal mal. Nanti kalau ada pembahasan penyakit-penyakit hati akan saya sebutkan. Kita lanjut ke poin yang keberapa? Sekarang kelima ya. Baik. Saya langsung sebutkan apa yang dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim. Ilmu lebih baik daripada harta. Sisi perbandingannya lagi yang kelima adalah pemilik harta ketika meninggal dunia, harta itu meninggalkannya. Harta itu meninggalkannya. Artinya tidak ikut ke kubur. Sementara ilmu dan amal akan ikut ke kubur bersama pemiliknya. Akan ikut ke kubur bersama pemiliknya. Kita tahu bersama bahwa sebagaimana disebutkan dalam hadis, ada 3 hal yang nanti akan ikut kita ke kubur. Harta, keluarga, amal. Saya ulang. Harta, keluarga, amal. Lalu fayarji'u isnani, 2 akan pulang. Wa yabqa ma'ahu wahidun, 1 akan ikut bersamanya di kubur. Dari 3 ini yang pulang yang mana? Harta dan keluarga. Fayarji'u isnani, 2 ini pulang, enggak ikut ke kubur. Yang tetap apa? Yang tetap apa? Amal. Ilmu masuk amal ini. Maka sejatinya kita itu butuh amal yang nanti nemani kita di kubur. Itulah yang membuat kubur kita nanti jadi terang. Kita selamat dari siksa kubur. Itu dengan amal soleh yang kita miliki. Bukan dengan harta kita, apalagi cuma sekadar ngumpulkan harta saja. Bukan dengan dari keluarga, cuma punya keluarga saja, keluarga tidak beri manfaat kepada orang yang meninggal dunia tadi. Sifatnya tidak memberi manfaat apa-apa. Kecuali dari sisi ini ya. Saya sebenarnya jelaskan di buku saya Amal Jariyah. Amal itu kita bagi jadi 2. Ada amal yang
kita lakukan sendiri, kemudian menjadi bekas. Ada bekas ketika kita meninggal dunia. Jenis amal yang kedua, amal yang ditransfer pahalanya oleh orang lain. Orang lain yang lakukan namun transfer pahala untuk kita. Saya ulang tadi, amal yang pertama kita lakukan sendiri, kemudian ada bekas. Jadi amal yang kedua, amal yang dilakukan orang lain, bentuk baik dari dia, punya manfaat ke kita. Akhirnya walaupun kita sudah meninggal dunia, dapat pahala terus, pahala dari orang lain. Dia beri kebaikan terus, dia beri kebaikan terus. Ada sifat amal dua seperti itu. Nah, kalau amal yang ngikuti kita ke kubur itu berarti amal yang sudah berhenti. Sudah selesai. Tapi ada amal yang ngalir terus. Kita sebut dengan amal jariyah. Nah, ini yang kita bahas di dalam dua hal ini. Kalau contoh amal yang pertama yang kita amalkan sendiri kemudian jadi bekas. Ini umumnya pada amal-amal yang disebut amalan muta'addi. Amalan yang jadi bekas itu adalah amalan muta'addi, yaitu amalan yang punya pengaruh pada orang banyak atau punya pengaruh pada orang lain. Contoh, mengajarkan ilmu. Contoh lagi, mencukupkan dalam kebutuhan air atau makanan. Air misalnya apa? Ada sungai, warga belum tercukupi air di situ, dia alirkan sungai lewat pipa-pipa yang dia sumbangkan. Sumur, ada peluang gali sumur, kemudian dia gali sumur dimanfaatkan oleh warga. Itu mencukupkan kebutuhan air. Ada yang mencukupkan kebutuhan makanan. Di dalam hadis itu disebutkan menanam kurma. Jadi petani, kalau disamakan dengan di negeri kita menanam padi untuk makanan pokok. Itu juga bawa manfaat. Contoh lagi, yang amalannya itu pengaruh lagi untuk orang lain. Menggali kubur. Disebutkan dalam hadis, orang yang gali kubur itu sediakan rumah untuk orang yang meninggal itu sampai hari kiamat. Jadi selama rumah ini dipakai, ya kubur itu dianggap rumah tadi ya. Rumah itu dipakai, itu dianggap pahalanya ngalir terus. Kalau orang nggak remeh, orang yang gali kubur ini. Tapi Nabi SAW itu sebut ini pahalanya ngalir terus tuh. Selama rumah itu ada ya sudah. Ada terus tuh pahala. Ada lagi sedekah jariyah. Para ulama tafsirkan dengan wakaf. Ini maksud sedekah jariyah itu wakaf. Wakaf itu menyedekahkan sesuatu, kemudian yang pokoknya itu ditahan. Orang lain manfaatkan terus, tidak langsung habis. Contoh, si A ini wakafkan tanah. Maka yang diwakafkan ini ngalir terus. Tidak habis, ya kan? Beda kalau ini saya kasih makan. Bisa disebut wakaf enggak? Hah? Kenapa? Makanan langsung habis. Ini enggak bisa disebut wakaf. Sedekah biasa aja gitu. Tapi kalau wakaf itu dia tahan pokoknya dan terus dimanfaatkan.
Dan amalan mutaaddi itu banyak sekali. Nah, itu diantara contohnya. Lawan dari amalan mutaaddi itu namanya amalan qasir. Amalan qasir. Amalan qasir itu amalan yang cukup untuk individu, amalan yang hanya untuk individu. Contoh amalan untuk individu, berarti pahalanya untuk dia saja ya. Sholat 5 waktu. Puasa. Nah, itu amalan untuk dia sendiri. Sekarang pertanyaannya Bapak Ibu sekalian. Mana yang utama di antara dua amalan tersebut? Amalan mutaaddi ataukah amalan qasir? Mana pahalanya yang lebih besar? Mana pahalanya yang lebih besar? Amalan mutaaddi ataukah amalan qasir? Ya? Yang mana Pak? Mutaaddi. Berarti kalau mutaaddi tidak usah sholat saja, yang penting banyak sedekah. Iya kan? Setuju ini? Iya kan? Amalan mutaaddi apa? Bermanfaat untuk orang banyak kan? Saya sholat tuh ngapain sih sholat itu mah? Cuma untuk saya sendiri. Saya yang penting buat baik pada orang banyak. Pak, Bu, ini alasan para preman, Pak. Para preman itu malah sholat, tapi rajin sedekah dia itu. Karena kalau dengan preman saya biasanya tegur. Yang saya lagi makan terus dia lewat, saya ngobrol dengan dia. Dia cerita, dia mulai banggakan amalannya itu. Pak Ustaz, tadi saya itu sudah sumbang air di tempat sana itu, mereka kekurangan. Kemarin saya sedekah sana gitu. Saya kadang tuh mau nyinggung dia ini, tapi nggak enak gitu kalau ngomong dengan dia kan. Alah kamu ini sholat aja enggak. Kalau jenengan bilang tadi mutaaddi lebih utama, itu alasan para preman tadi itu. Maka memang ada ulama yang bandingkan seperti itu. Seperti misalnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu bandingkan mutaaddi dan amalan qasir tapi untuk amalan tertentu saja. Beliau katakan gini. Thalabul ilmi afdalu minan nafilati. Menuntut ilmu itu lebih afdal daripada amalan nafilah, amalan sunnah. Apa tadi menuntut ilmu? Lebih afdal dari amalan sunnah. Bapak, ibu-ibu tahu Abu Hurairah? Hadisnya banyak nggak? Banyak ya? Abu Hurairah itu termasuk sahabat yang jarang sholat malam. Dia sibuk pada malam hari itu untuk murojaah hadis. Sisi periwayatan hadis beliau nomor 1. Kenapa Abu Hurairah itu lebih pentingkan murojaah hadis? Karena manfaat dia mengulang-ulang hadis tadi, manfaatnya untuk orang banyak. Kalau dia sholat malam, sholat tahajud, manfaatnya untuk diri sendiri. Sholat tahajud apa? Kalau witir kemarin sudah. Sholat tahajud apa? Sholat tahajud apa? Tahajud itu berasal dari kata al-hujud. Al-hujud itu artinya tarkun naumi. Tidak tidur. Meninggalkan tidur. Sehingga tahajud itu para ulama mayoritasnya mendefinisikan sholat tahajud itu sholat yang dilakukan setelah bangun tidur malam. Berarti kalau tidak diawali tidur tidak disebut tahajud. Nah balik ke Abu Hurairah lebih milih
murojaah hadis, mengulang-ulang hadis daripada sholat tahajud tadi. Karena maslahatnya lebih banyak. Tapi kesimpulan yang paling bagus, mana yang lebih afdal antara amalan muta'addi dan amalan qasir tadi? Jawabannya tergantung keadaan masing-masing. Kalau datangnya waktu sholat 5 waktu, ya kita disuruh kerjakan sholat 5 waktu. Kalau datang waktu untuk sedekah, kita disuruh untuk sedekah. Kalau datang waktu untuk bayar zakat, kita disuruh bayar zakat. Itu amalan muta'addi. Kalau datang waktu untuk puasa, kita disuruh puasa. Jadi kita tidak bisa bandingkan mana amalan yang afdol antara muta'addi dan qasir tadi. Balik ke pembahasan tadi. Di sini kesimpulannya muta'addi itu jadi bekas. Bisa jadi bekas ketika kita meninggal dunia. Nah, pahalanya terus ngalir. Itu ngikut tuh. Jadi ada amal sudah berhenti, ini amalannya ngalir terus. Terus tambah satu lagi, ada kiriman pahala dari orang lain. Kiriman pahala dari orang lain. Walaupun ayat menyebutkan wa alaysa lil insani illa ma sa'ah. Manusia tidaklah mendapatkan kecuali apa yang ia usahakan. Kata Ibnu Taimiyah, dalil ini tidak menunjukkan kirim pahala itu tidak ada. Karena buktinya kita dapati dalil-dalil yang menyebutkan ada sedekah dari anak berikan kepada orang tua, dia niatkan untuk orang tua yang sudah meninggal dunia, pahalanya ngalir. Maka di antara contoh yang ada dalilnya untuk ini, yang pertama doa. Contoh tadi kirim pahala tadi ya, yang masih manfaat. Contoh doa. Doa orang yang hidup kepada yang meninggal dunia nyampe. Yang kedua sedekah. Sedekah orang yang hidup pada orang yang meninggal dunia nyampe. Contoh lagi yang ketiga, bayar utang puasa. Man mata wa alaihi siyam soma anhu waliyuhu. Siapa yang meninggal dunia lantas memiliki utang puasa, maka hendaklah keluarganya mempuasakan, bayar utang puasa tersebut. Bayar nazar. Ini juga nyampe. Ya, bayar nazar, ini juga nyampe. Yang kelima, badal haji. Para ulama samakan dengan badal umroh. Badal haji. Bisa juga dengan badal umroh. Namun badal haji ada rincian, Bapak Ibu sekalian. Badal haji atau umroh ada rincian. Pertama, sudah yang membadalkan sudah pernah berhaji atau sudah pernah berumroh. Yang membadalkan itu sudah pernah berhaji atau sudah pernah berumroh. Terus yang kedua, satu orang hanya boleh membadalkan satu. Nggak boleh satu orang borong 10. Terus yang ketiga, kalau ada orang yang meninggal dunia, sudah kena kewajiban haji, lantas meninggal dunia, tidak sempat haji ini ditunaikan. Misalnya, 2020 harusnya berangkat. Tapi kan kemarin COVID, ya kan? Tidak diberangkatkan dari Indonesia dia. 2021 qadarullah meninggal dunia. Maka untuk orang yang kena wajib haji seperti ini sudah harusnya berangkat, hendaklah dibayarkan badal dari harta peninggalan dia. Layaknya utang. Jadi harta peninggalan itu tidak dibagi langsung untuk waris. Paham nggak Bapak Ibu? Harta peninggalan itu kalau orang meninggal, hartanya digunakan untuk apa dulu? Untuk apa dulu? Hah?
Untuk apa duluan? Apa duluan? Hah? Mengurus jenazah dulu. Masa ngurus jenazah enggak? Masa langsung bayar utang? Jenazahnya diapain? Yang kedua apa? Bayar utang. Yang ketiga wasiat. Tapi wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga harta. Terus yang keempat baru untuk warisan. 4 ya urutannya ya. Ngurus jenazah, bayar utang, wasiat, terus apa tadi? Warisan. Nah lihat, kalau dia tadi belum sempat dibayarkan badalnya, padahal sudah kena wajib haji kan, maka hartanya digunakan dulu untuk badal haji. Ustadz, kalau orang tua yang meninggal akhirnya nggak punya harta bagaimana? Anak-anak disunahkan untuk bayar badal hajinya. Anak-anak disunahkan untuk bayar badal hajinya. Sunnah ya, ingat kalimatnya ya, sunnah ini, sunnah. Karena kalau bilang wajib, yuk kasih anak-anaknya. Kalau anak-anaknya nggak mampu gimana? Sunnah. Jadi kalau anak-anak punya harta, sudahlah kita badalkan bapak ibu dulu kemarin. Gak jadi berangkat, sudah meninggal dua-duanya. Badalkan dulu itu. Terus ada lagi keadaan yang meninggal ini tidak kena wajib haji. Yang meninggal ini tidak kena wajib haji. Tapi belum pernah berhaji. Maka disunahkan untuk dibadalkan saja, tidak wajib. Disunahkan untuk dibadalkan. Dengan catatan tadi ya, yang mau bayarkan badalnya tadi apa? Orang yang sudah pernah berhaji. Terus dia hanya boleh badalkan 1 orang. Terus yang ketiga, ada orang yang dia keadaannya itu sudah pernah haji dulu. Sudah pernah umroh. Maka boleh nggak badalkan haji untuk dia? Para ulama itu katakan boleh jika ada wasiat. Jika tidak ada wasiat tidak boleh. Boleh jika ada wasiat. Jika tidak ada wasiat tidak boleh. Berarti ada 3 rincian untuk badal haji ini. 1 apa tadi? 1 apa? Nanti kalau nggak diingatin nanti besok-besok ada yang punya masalah bingung nanti ini. Apa tadi 1? Sudah kena wajib haji. Ya tak? Maka nanti ambil dari harta orang yang meninggal tadi tak? Untuk bayarkan badal dulu, bukan waris dulu. Bayarkan badal dulu. Kalau tidak ada harta peninggalan, anak disunahkan untuk pakai hartanya buat bayar badal. Dan kalau di Saudi itu ada istilah badal haji ya, berarti sewa orang itu. Bayar orang untuk badal. Yang kedua, yang meninggal tadi tidak kena wajib haji. Maka cuma disunahkan saja untuk badalkan. Yang ketiga, sudah pernah berhaji. Maka untuk badalnya dibolehkan kalau ada wasiat. Kalau tidak ada wasiat, boleh atau tidak? Tidak boleh. Dalil tentang adanya badal haji, pernah ada seseorang ingin menghajikan yang namanya syubromah. Kemudian Nabi SAW tegur, kamu sudah pernah haji belum? Rasulullah belum pernah. Kalau begitu kamu haji dulu untuk dirimu. Kemudian kalau sudah nanti kamu haji berikutnya hajikan syubromah tadi. Nah ini jadi dalil adanya badal haji. Itu namanya kirim pahala kepada orang yang telah meninggal dunia. Manfaat semuanya tadi amalan-amalan yang disebutkan. Mulai dari apa tadi? Doa. Apalagi sedekah. Doa sedekah ini sepakat ulama ya. Terus yang ketiga, bayar utang puasa.
Utang puasa itu bagaimana ya utang puasa ya? Utang puasa itu yang dibayarkan utang yang sebenarnya mampu dibayar tetapi sampai meninggal belum juga dibayarkan. Contoh, bulan Ramadan kemarin sakit 6 hari. 2 bulan setelah Ramadan masih hidup. Harusnya kan 6 hari ini bayar kan? Iya kan? Tapi selama 2 bulan itu utang puasa 6 hari tidak dibayarkan juga. Itu namanya utang. Yang bukan utang bagaimana? Ketika bulan Ramadan utang puasa 6 hari. Idul Fitri ikut hari raya bersama. Tanggal 2 Syawal qadarullah meninggal dunia. Mana utangnya? Sempat dia bayar enggak? Sempat bayar enggak? Enggak. Maka untuk kasus kedua ini tidak ada pembayaran utang puasa karena dia tidak sempat lakukan puasa. Itu bedanya. Dan nanti kalau punya utang puasanya 10 hari tinggal dibagi-bagi aja. Ini ada 10, ini anaknya 10, keluarganya 10 dibagi-bagi. Kamu 2, kamu 2, 2, 2. Misalnya utangnya 20 hari total. Bisa dibagi-bagi. Manfaat tuh untuk orang yang meninggal. Tapi masalah berikutnya lagi nih, ini yang punya utang puasa nih, terutama ibu-ibu ini. Ini bagi orang yang nunda-nunda qada puasa. Ini kasus nyata ini, kasus nyata. Ini sering ditanyakan sudah. Ustadz, saya SMP itu punya utang puasa. Karena haid 6 hari. Belum pernah dibayar? Belum Ustadz. SMP sampai SMA. Berarti berapa tahun tuh? Nah ibu-ibu. Berapa? 6 kali 6 berapa? 36. Tambah kuliah lagi. Belum bayar juga. Tambah 6 kali 4. 6 4 kali lagi kan? 24. 24 tambah 36 berapa? Berapa? 60 ya? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebenarnya bukan itu saya lagi bahas ini. 60 mah kecil itu. Masih bisa bayar Senin Kemis saja gitu. Tapi dengan niatan qada. Tapi lihat ini. Ada yang punya kewajiban bayar utang puasa. Ingat utang puasa itu dibayarkan sampai bulan Ramadan berikutnya itu diharapkan utang ini sudah lunas. Harusnya kan 6 hari tadi. Sampai Ramadan berikut itu sudah lunas. Namun ini nggak dibayar-bayar juga. Maka kena fidyah. Satu tahun. Ini Ramadan ini. Ke Ramadan berikut. Punya utang 6 kan. 6-nya nggak dibayar. Ya. Sampai Ramadan berikut belum bayar. Maka ba'da Ramadan berarti dia kena utang puasa 6 hari dia harus bayar plus fidyah 6. Paham fidyah atau enggak ini? Kok saya merambat ke pembahasan puasa ini jadinya ini ya. Paham fidyah enggak? Fidyah itu apa? Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi yang tidak kuat puasa maka hendaklah memberikan fidyah, memberi makan kepada orang miskin. Kalau dalam mazhab itu sebut 1 mud, yaitu berupa makanan pokok, yaitu 1 mud beras. 1 mud itu sekitar 0,6 kilo. 6 ons ya, 6 ons. Tinggal kalikan 6 tadi. Menurut pendapat ulama lainnya lagi, ulama belakangan seperti Syekh Ibnu Utsaimin, beliau katakan tidak hanya makanan yang mentah, bisa juga dengan makanan yang sudah matang. Makanan yang sudah matang ini jadi hitungan 1 fidyah. Berarti 1 fidyah kita anggap 1 bungkus makan. Berarti kalau 6 fidyah, 6 bungkus makan. Dengan lauk pauk yang pantas. Nggak mesti mahal.
Yang penting disebut makan. Berarti 6 ya. Tapi tahun berikutnya lagi, kan tadi sudah punya utang 6. Ya tak? Ternyata tahun berikutnya lagi 1 Ramadan belum bayar. Berarti kan 6 puasa, 6 fidyah. Sampai Ramadan berikutnya lagi belum bayar lagi. Maka utang puasanya 6 hari tetap. Utang fidyah tambah lagi 6. Berapa berarti? 12. Utang puasanya tetap 6, fidyahnya jadi 12. Sampai tahun berikutnya lagi, yang ketiga lagi, belum bayar juga, berarti tambahkan 6 lagi. Berapa? 18. 4 kali, berapa lagi? 24. 5 kali. Banyak. Masalahnya tadi, itu baru hitung 6 hari dah. Itu baru kelas 1 SMP. Kelas SMP kelas 2 belum, SMP kelas 3 belum, SMA kelas 1 belum, SMA kelas 2 belum, SMA kelas 3 belum, kuliah 4 tahun belum. Ah, hitung sendiri, saya juga pusing mikirnya itu. Itu akibat utang puasa itu nggak mau bayar-bayar. Saya ketika jelaskan kayak gini, ini pakai pendapat mazhab Syafi'i yang ini ya. Ketika jelaskan kayak gini, ibu sudah mulai panik gitu. Waduh, berarti berlipat-lipat. Punya hitung sendiri, itu bukan urusan saya hitung. Yang salah utang itu ya kamu. Yang gak bayar-bayar ya kamu gitu. Pokoknya rumusnya kayak gitu, cari hitungannya sendiri.